Oke, Mas Asrof bisa ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih ya Mas ya. Ya. Nah, sampai kemarin kita sudah membicarakan bagaimana memberikan NOP, gitu ya, terutama untuk yang sektor pedesaan dan perkotaan. Ya, di situ ada NOP yang biasa lah, gitu ya. Maka sebelum memberikan NOP itu kemarin kita jelaskan ulang, ya, mulai dari pemberian kode wilayah administrasi pemerintahan, gitu ya, mulai dari provinsi, dari 2 kecamatan sampai ke desa. Nah, itu memang kita ambil, kita adopt dari yang sudah diterbitkan oleh pemerintah ya, yang sudah ada lah gitu ya. Jadi dari BPS, BPN, terus kependudukan dia pakai yang itu. Nah, kita diperbolehkan membuat mulai dari blok gitu ya. Nah, blok itulah yang kita buat sendiri kan gitu kemarin ya. Blok itu kita buat sendiri, maka di awal saya ajak teman-teman untuk mencoba membuat blok gitu ya, mencoba membuat blok di wilayahnya masing-masing. Ya, boleh satu desa, boleh bagian dari desa. Yang penting rumahnya masuk di situ nanti. Ya. Tempat tinggalnya masuk di situ. Nah, di situ ada tata cara pembuatan batas blok. Ya. Nah, yang kemarin ada yang ingat nggak ya? Jadi ada apa? Batas blok itu dalam satu wilayah desa atau kelurahan, terus gitu ya. Terus yang kedua dia harus merupakan batas alam atau batas buatan yang tidak dapat berubah dalam jangka waktu lama, gitu ya. Terus dia tidak memotong bidang kepemilikan, gitu ya. Tidak memperhatikan RT RW, gitu ya. Terus tidak boleh nyebrang dari wilayah desa tersebut, gitu. Karena memang dia dalam satu wilayah desa, gitu. Jadi dia harus dibantu. Nah, itulah yang kita buat ya. Jadi untuk sistem pengelolaan administrasi dengan sistem SISMIOP gitulah kira-kira ya. Jadi kita ngomongnya SISMIOP karena kita ngomongnya 533. Jadi harus ada itu. Dan seluruh wilayah yang ada di desa itu harus kita bagi habis gitu ya, menjadi blok-blok tadi. Gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita akan membuat peta bidang, ya, peta blok namanya. Jadi masing-masing blok itu kita ambil, kita isi dengan bidang-bidang objek pajak. Makanya di sana disebutkan peta blok adalah peta yang berisi apa ya, sekumpulan objek pajak gitu ya, bidang objek pajak. Ya. Jadi ada beberapa di situ yang kemarin ada batasannya gitu ya. Kalau bisa untuk di perkotaan 200 WP atau OP, 200 OP dengan luas 10 hektar. Kalau di pedesaan dia nggak menyebut OP, dia menyebutnya hanya 15 hektar. Nah, itulah kira-kira yang kita buat batas-batasnya. Nah, setelah kita lakukan pendataan secara massal, gitu ya, yang kemarin kan ada 4 ya, identifikasi objek, terus verifikasi, gitu ya. Yang terakhir ada pengukuran. Yang saya bilang kalau pembentukan kita pasti lewat pengukuran karena dia butuhnya peta data benar ya, data peta, terus jaga data alfanumerik gitu. Nah, pada saat pendaftaran atau pendataan itulah kita berikan mereka NOP, ya, nomor objek pajak. Untuk mudahnya ya kemarin bloknya sudah kita berikan nomor, sekarang tinggal di masing-masing bidangnya saja. Jadi kita urutkan secara spiral, itu rule of thumb-nya seperti itu di pemetaan ya. Jadi dari ujung kiri ke atas terus berputar seperti itu ya. Nah, itu yang kita berikan kemarin. Termasuk juga objek yang tidak dikenakan gitu ya. Objek yang tidak dikenakan PBB dan juga objek yang belum ketemu subjeknya gitu ya. Jadi subjeknya belum ada, tetap juga harus kita data, harus kita ukur seperti itu ya. Nah, dari situlah nanti kita akan berikan NOP untuk untuk identitas dari petanya. Terus nanti untuk koneksinya, nah, NOP itu juga kita tulis di SPOP ya. Di SPOP-nya akan kita tulis sehingga nanti data alfanumeriknya ada NOP-nya juga gitu. Nah, itulah yang kita mengkoneksikan data alfanumerik dengan data spasial, itu kita pakai yang namanya Sistem Informasi Geografis PBB, atau SIG PBB. Kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti dari SIG PBB itulah nanti kita akan membuat yang namanya Smart Map. Gitu ya. Ada istilah Smart Map. Terus nanti dari situ, nah, ide yang sekarang
kita membuat namanya DJP Digital Map gitu ya, untuk yang saat ini berkembang di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu kira-kira pemberian NOP gitu ya, untuk pendataan dan pendaftaran yang dilakukan secara massal. Gitu. Kemarin saya memberikan pelatihan teman-teman ya untuk mengisi NOP dari rumahnya masing-masing sesuai dengan blok yang sudah dibuat, kira-kira seperti itu. Ya, kan sudah membuat blok-blok kemarin ya. Nah, nanti peta itu juga kita akan pakai pada saat kita melakukan penilaian secara massal atas tanah. Ya, jadi biar teman-teman betul-betul kebayang, oh ini loh lokasinya. Ya, karena kan kemarin ya NOP diberikan sesuai dengan lokasi objek. Ya, sampai di situ dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum saya lanjutkan dengan pemutakhiran data. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait tugas yang kemarin, Pak. Ya. Itu pemberian bloknya itu diberi nomor-nomor blok sekaligus penjelasannya gitu ya, Pak? Penjelasan apa, Mas? Maksudnya zona ini adalah zona residensial atau Oh, komersial? enggak usah. Jadi kita nggak peduli dulu dengan itu. Oh, Yang penting di wilayah desa yang kita ambil atau bagian desa yang kita ambil, kita bagi habis menjadi blok-blok. Jadi jangan nengok penggunaannya di lapangan apa enggak. Itu nanti kaitannya dengan penilaian. Kalau sekarang dia kan pemberian NOP diberikan sesuai dengan letak objek. Kita cuma melihat letaknya saja, lokasinya di mana gitu aja. Maka kan dibilang kemarin kan pemetaan PBB bertujuan untuk menentukan posisi relatif atau mengetahui posisi relatif dari objek itu. Jadi kita nggak peduli dia di sana itu untuk apa. Jadi jangan pernah berpikir nanti blok 1 kita khususkan untuk residensial. Gitu. Ya, kalau kebetulan di daerahnya itu masih gabung gitu ya, ada yang residensial, ada yang mungkin masih sawah gitu di belakangnya. Atau kalau yang di perkotaan gitu di pinggirnya itu toko-toko gitu ya, belakangnya ada rumah, nanti dipisah lagi ya. Untuk blok yang toko beda, enggak, nanti itu pada saat kita penilaiannya, pada saat kita membuat batas zona nilai tanah gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kita nggak peduli dulu dengan itu. Kira-kira gitu ya, Mas. oh baik, Pak. Berarti tidak perlu diberi penjelasan ya, Pak? Oh, nggak usah. Yang penting kasih nomor bloknya saja. Kasih nomor Ya. blok. Oh, ya, Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 umpamanya. Dalam satu wilayah yang Mas Febri bikin itu menjadi 6 blok ya sudah 6 aja. Gitu. Nanti ya pada saat penilaian baru kita ngomong nanti, oh ini karena residensial mungkin berbeda dengan persawahan, maka nilainya akan kita bedakan. Nah, membedakan nilainya kita akan buat batas zona nilai tanah. Gitu, Mas. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Satu lagi, Pak. Ya. Setelah diberi nomor blok-blok itu, kita mengisi NOP nomor juga nggak, Pak? Oh, belum. Kalau sempat, gitulah ya. Kalau sempat, boleh didata beberapa ini. Kan kalau saya kasih tugas itu kok kayaknya receh banget gitu ya. Boleh, nanti teman-teman boleh bikin di blok yang ada rumahnya teman-teman sendiri, gitu ya. Dipetakan masing-masing bidangnya, boleh. Malah lebih enak. Jadi sekalian teman-teman, pokoknya Mas Febri di Kelurahan A, terus sudah dipecah menjadi 6 blok. Oh, ternyata rumahnya Mas Febri ada di blok 3. Coba deh blok 3 itu kita ambil. Ada berapa bidang di situ gitu. Ya. Kita ngambilnya dari mana ya? Kemarin aja peta yang kemarin itu aja. Kita ambil aja batas-batasnya. Tapi saya yakin kan Mas Febri dengan tidak melihat peta itu juga udah tahu ya. Sebelah kirinya rumah si A, belakangnya rumah si B. Kan tahu kan ya? Nah, mungkin di gambarnya ternyata dia punya rumah dijadiin dibedain di situ. Ya Mas Febri bisa tahu, oh ini rumahnya si A, ini ada 3 bangunan di situ. Ini sama ini satu kotain gitu. Gitu ya. Nah, baru nanti diberikan nomor urut bidang. Boleh. Saya kira boleh kalau yang itu. Ya, akan lebih enak gitu. Kalau teman-teman sudah sampai ke sana. Tapi kok pemetaan itu bukanlah hal yang gampang sebenarnya ya. Karena kita harus belajar lagi lebih banyak. Tapi kalau kita bisa pakai yang kemarin itu ya Google My Map itu saya kira cukup sih, cukup ini. Karena kita di PBB sekarang sudah pakai yang namanya geotagging, jadi kita hanya satu titik ya, X
XY gitu aja. Ya. Bukan di PBB ya, di pajak, di DJP lah maksud saya. Begitu Mas Febri, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Izin bertanya, Pak. silakan Mbak. Jadi untuk tugas yang diberikan itu kita sampai di pewarnaan itu ya, Pak? Untuk layering di My Maps-nya itu ditulisin keterangan angka 1, 2, 3 seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Diberikan angka 1, 2, 3, biar lebih menarik diwarnain juga boleh. Sehingga Mbak Miko dan teman-teman yang lain tahu, oh ini batasnya blok 1 warnanya kuning, blok 2 kuning tua, blok 3 hijau, mungkin gitu ya. Biar enak aja. Sebenarnya kan membuat peta itu kan ada unsur seninya ya, jadi kita memadukan warna gitu ya, jadi enaknya di situ. Tapi ya itu ngabisin waktu lama, ya. Kira-kira gitu Mbak. Ya. Kemudian untuk yang bagian blok rumah tadi, bagaimana ya Pak? Saya masih agak kurang paham. Ya. Saya izin ini ya, share screen sekalian ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya sekali, biar saya bisa gambar maksudnya ya. Oke. Kita sekarang ke sini. Nah, sebelumnya saya ini dulu, biar mumpung ingat, karena harus ada bukti foto gitu ya. Takutnya udah selesai lupa. Sebentar. Kita kelas berapa ini? Lupa, 502 ya? 505, Pak. Oh, 505. Sekarang tanggal 8. Teman-teman ini yang saya maksud itu, kan kemarin kita membuat batas-batas blok yang ada dalam satu desa. Nah, ini saya gambarkan umpamanya ini desa Mbak Mika atau yang lain ya. Terus di desa ini kita membuat dia menjadi beberapa blok, istilah ya. Nah, biar gampangnya gitu. Jadi ada blok 1, ada blok 2, ada blok 3, ada blok 4. Ini aja sih sebenarnya yang saya inginkan. Ya. Tapi untuk lebih detailnya, boleh teman-teman. Ternyata Mbak Miko adanya di sini rumahnya. Nah, di sini umpamanya ya. Di sini rumahnya. Boleh, nanti kan Mbak Miko udah tahu persis nih, batas-batas ini siapa-siapa aja. Oh, bikin begini nih. Nah, khusus di blok 3 aja. Ya. Nah, ini berarti peta blok untuk blok 3. Gitu ya. Nah, ini Mbak Miko kasih nomor. 1, berarti knob-nya 1 nih, blok 3 nomor 1. Blok 3 nomor 2. Blok 3 nomor 3. Blok 3 nomor 4. Blok 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, jadi dalam satu blok yang ada rumahnya Mbak Miko, ini kan rumahnya Mbak Miko ya, nomor 6 ya. Betul ya? Tadi kan contohnya gitu ya. Nah, ini sudah menjadi sebuah peta blok untuk blok 3 di Kelurahan A. Nah, namanya ini Kelurahan A. Nah, tapi ini kan dilepas lah dia ya, jadi nggak masuk jadi satu ini, jadi dilepas sendiri dia, dipotong gitulah kira-kira gambar ini, digedein skalanya gitu ya. Kalau ini kan skala 1:5.000. Kalau ini yang satu ini kita jadikan 1.000, 1:1000 gitu. Nah, ketemu kan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemarin tugas yang di pertemuan kelima memberikan knob yang ini gitu atas rumah Mbak Miko. Nah, gitu ya. Kemarin kode provinsinya berapa? Berapa namanya 31, 71 gitu ya. Terus 02, desanya berapa? 001 dan seterusnya. Nah, bloknya berapa? 003. Nomornya berapa? 006. 0-nya gitu. Nah, 0. Terus di jenis transaksinya pendaftaran. Bawahnya silakan kalau mau diisi identitasnya, alamatnya, gitu ya. Termasuk juga luas tanahnya berapa, silakan. Kalau mau mencoba menghitung di sini dengan Google My Map kan kemarin bisa ya. Oh, luasnya sekian gambar saya. Dibandingin dengan yang di rumah, kok beda? Ya nggak apa-apa. Ya, yang paling benar itu yang di rumah sesuai dengan sertifikat atau ukuran di rumah.
Ngukur gini kan kadang-kadang kita salah ya. Kalau digedein dikit baru dia bisa rapi apa gambarnya. Kalau kita kecilin kadang-kadang melincir kayak kemarin. Itu sih yang saya maksud teman-teman. Sehingga dia berurutan. Pertama membuat gambar blok ini, terus kedua menggambar masing-masing bidang yang ada di blok yang ada rumahnya, terus ketiga memberikan nomor urut untuk rumahnya sendiri. Sehingga nanti pada saat kita melakukan penilaian massa, kita akan tahu Mbak Miko umpamanya dapat data di sini, dapat data di sini, dapat data di sini. Nah, kita tahu oh data itu adanya di blok 4, adanya di blok 1, adanya di blok 3. Mau kita jadikan ke sini berapa perbandingannya. Kan kita bisa ngerasain karena kita tahu lapangannya. Kalau kita nggak tahu lapangannya akan sulit. Gitu. Arah sih saya ke sana biar nanti dia berurutan. Maksud saya seperti itu sih. Inginnya. Mbak Miko gimana? Bisa menjawab kira-kira? Baik, Pak. Bisa dipahami. Sudah sangat jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Yang lain barangkali silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya terkait pengklasifikasian blok, Pak. Jadi kemarin Bapak kan sudah menjelaskan bahwa blok-blok itu dipisahkan dengan batas-batas tertentu seperti batas alam, batas jalan, dan sebagainya, Pak. Nah, namun di sini saya ingin tanyakan itu, Pak, apa dasar kita atau tolak ukur dalam mengklasifikasikan? Nah, kalau misalkan minggu lalu itu, Pak, saya dan beberapa teman-teman itu mengklasifikasikan blok itu berdasarkan daerah ini banyak tempat komersilnya, kemudian apakah daerah tersebut banyak perumahan-perumahan atau cuma tempat warga biasa saja. Nah, kami itu sebagian besar seperti itu, Pak, dasar klasifikasinya. Nah, ingin saya tanyakan, Pak, apakah ada ketentuan yang mengatur terkait pengklasifikasian tersebut, Pak? Oke. Mas Triadi, si Haloho, ini merangkap sebagai penyanyi rock ya. Kemarin di penjelasan terkait NOP, saya sudah menjelaskan batasan-batasan. Dan juga ada di lampiran CAP 533 ya. Jadi batasannya hanya yang tadi saya juga ulang. Yang pertama, dia dalam satu wilayah desa, oke? Jadi kita ambil dulu satu desa nih, desa A ya. Betul? Betul ya? Desa A ini akan kita bagi habis menjadi blok-blok, betul? Nah, blok itu, kita membuat blok, itu kan kewenangan kita. Sampai dengan desa atau kelurahan, itu kan kita ambil dari BPS. Ya. Begitu membuat blok, itu kewenangan kita. Nah, dibuatlah aturan. Batas blok adalah batas alam atau batas buatan. Batas alam apa? Sungai, kali. Kalau batas buatan apa? Jalan, rel kereta, gitu ya. Tidak berubah dalam jangka waktu lama. Itu batasnya. Terus yang kedua, dalam satu blok untuk di perkotaan ada 200 bidang. Kalau bisa, ya kurang lebihnya lah. Ya, atau luasnya tidak lebih dari 10 hektar. Kalau dia di pedesaan, luasnya yang diatur ya, jumlah OV-nya enggak. Yang diatur luasnya 15 hektar. Oke. Terus yang ketiga, batas blok tidak peduli dengan batas RT RW. Gitu ya. Cuman itu sih ininya. Jadi nggak ada disuruh, oh kalau di sini nih umpamanya ini jalan ya, di jalan, mohon maaf nih, jalan gitu ya, dalam satu desa. Di sini banyak toko-toko gitu ya, toko-toko. Nah, di bawahnya mungkin ada beberapa rumah. Selainnya masih sawah. Teman-teman nggak harus membuat blok di sini nih. Oh, blok toko aja di pinggir jalan. Enggak. Itu nanti akan kita buat pada saat kita membuat penilaian massal. Kita akan pakai untuk menentukan zona. Nah, kan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai adalah pemanfaatan tanah itu kan gitu ya. Kira-kira beda nggak untuk toko sama sawah di belakang? Mas Triadi. Nilainya. Kan sudah belajar penilaian nih. Beda? Iya, Pak. Beda, Pak. Nah, beda. Membedakan itulah kita buat nanti batas zona nilai tanah. Makanya saya nggak mau nyinggung-nyinggung zona nilai tanah dari kemarin. Karena saya takut kita bias di sini. Karena pada saat kita membuat blok, di dalam satu blok nanti bisa ada 3 zona. Zona yang pinggir jalan,
sono yang di belakang ada rumahnya, sono yang di belakang ada sawahnya. Karena itu akan beda-beda nilainya. Nanti itu. Kalau sekarang enggak, kita cuma lihat dalam satu kawasan ini yang akan kita pecah ini ada batas alamnya gitu. Kemarin kan saya kasih contoh, ya. Mungkin saya stop dulu yang ini ya. Oh, untuk pas banget ya. Nah, kemarin kan contohnya yang ini toh. Nah ini. Oh, kalau kita ingat di sini kemarin ya, walaupun di sini banyak jalan, gitu ya. Jadi dia nggak kecil-kecil bloknya, nggak di sini batasnya, gitu ya. Jadi terlalu kecil dia gitu, ya kan ya. Kalau ini di perkotaan kan perumahan biasanya, rumahnya kan kecil-kecil paling 100-200 meteran lah gitu ya. Jadi nggak kecil, jadi ada beberapa jalan. Nah inilah yang kita tengok. Jalan, oh ini sampai di sini ini kira-kira, jadi dari awal tadi kira-kira, oh kurang lebih 200 rumah lah. Nah inilah yang saya bikin satu blok menjadi dia blok 8. Nggak peduli di tengahnya untuk apa. Mau untuk toko, mau untuk rumah. Ternyata kayak di sini banyak. Ini mungkin masih sawah. Di sini udah ada rumah-rumahnya. Tapi tetap dijadiin satu blok. Nih. Ya, dengan melihat batas alam atau batas buatan manusia yang tidak akan berubah dalam jangka waktu panjang dengan perkiraan ukuran kurang lebih 10 hektar kalau dia di perkotaan atau jumlah WP-nya 200 OP. Begitu ya. Clear. Atau mungkin bisa dicoba Mas Triadi, nangkepnya seperti apa biar saya nggak salah lagi. Soalnya ini konsep dasar, harus kita pahami betul. Iya Pak, sebagian besar saya sudah paham Pak. Namun di satu case kan Pak, ini kan syaratnya mencakup minimal ya Pak 200 OP ya Pak. Jadi gini, Pak, luas sama jumlah luasnya yang 10 hektar tadi sama jumlah OP itu perkiraan aja. Jadi plus minnya itu boleh aja. Kan kemarin saya kasih contoh ekstrim ya, ada di daerah Jatinegara, satu blok itu sampai dengan 350-an kalau nggak salah. Awal kita bingung, kenapa kok sampai segede itu, sebanyak itu gitu. Luasnya sedikit, baru kita tengok ke sana, ya memang satu rumah itu luasnya cuma 21 meter, gitu ya. Kecil-kecil, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Atau contoh yang ekstrim lagi, di Jayapura, satu blok lah kok sampai 5 hektar, di situ kan batasnya 15 hektar ya, untuk pedesaan ya. Ini kok satu blok sampai 30 hektar, 40 hektar. Baru kita tanya, itu punya satu orang Pak. Gitu. Punya Mas Tri nih, dia di Jayapura kaya, punya 50 hektar. Masa kita pecah menjadi 5 blok kan ya enggak. Kira-kira seperti itu Mas Tri ya. Ya, jadi itu. Baik Pak, paham Pak. Ya. Batasnya yang pasti adalah batas alam atau batas buatan yang tidak berubah dalam jangka waktu panjang. Itulah batasnya yang pasti. Dan pretelannya tidak boleh, tidak memperhatikan batas RT RW. Cuman batas kelurahan iya, gitu. Karena memang dia dalam satu kelurahan, nggak boleh dia nyebrang ke kelurahan lain. Gitu. Begitu ya. Pak, berarti sebenarnya ini aturan bidang ini objek pajak dan hektar ini sebenarnya tidak terlalu rigid ya Pak, tergantung kondisi lapangan. Ya, tergantung. Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Tapi tetap ditulis di sini ya, tetap ditulis. Ya biar nanti nggak ngawur-ngawuran gitu kan, ini standarnya nasional ya. Tapi kan kondisi lapangannya kan beda-beda sekali gitu. Ya. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya Pak. Sedikit Silakan. aja Pak. Oke Mas Dava. Banyak pertemuan kemarin itu pada saat Bapak mencontohkan itu menggunakan My Maps ya Pak. Nah, apabila kita membuat blok-blok ini tidak menggunakan My Maps itu apakah nggak apa-apa atau kita diwajibkan menggunakan silakan aja. My Maps Pak untuk tugas ini? Silakan aja. Pakai apa aja boleh. Ya. Mau pakai QGIS kalau sudah bisa memahami, monggo. Wah, saya senang malah. Ya kan ya. Pakai Map Info boleh. Yang sederhana ya Map Info juga nggak apa-apa. Gitu ya.
Iya, silakan ya. Atau SAS Planet, mau download dari situ, wow, mantap. Itu kan gratis semua ya. Gitu Mas Dafa, siap ya. Siap, Pak. Siap. Oke, ya, ya, ya. Yang lain? Kalau enggak saya lanjut ya. Pak, saya izin mengonfirmasi aja, Pak. Boleh, Pak? Oh, gimana? Silakan. Jadi tuh kita berarti ngeblok satu desa seluruhnya gitu, Pak. Walaupun wilayah itu misal sawah, dia tetap dikotain terus dikasih nomor blok gitu ya, Pak? Betul, betul. Jadi Oh, seluruh wilayah desa itu harus kita bagi menjadi blok-blok. Dan jangan peduli pemanfaatannya. Begitu nanti digabung yang sawah dengan yang sawah, yang rumah dengan enggak. Jadi pokoknya kotain aja begitu kayak tadi contohnya ya. oke, Pak. Yang penting ada batas alamnya. Nah, Oke, Pak. kadang-kadang kalau dia persawahan semua kan susah kita. Ya, biasanya batasnya parit aja gitu. Oh, di persawahan gitu sampai ke ujung, dari ujung ke ujung gitu, nggak ketemu dia batas alamnya. Waduh, ini repot nih gitu. Nah, teman-teman di sana udah ini ya parit ini, tapi kadang-kadang juga akhirnya gede luas bloknya gitu. Karena nggak ketemu batas alam. Kalau di perkotaan mah gampang, malah kebanyakan batas jadinya kan ya. Batas gang. Baru 2 rumah gang lagi, 3 rumah gang lagi. Kalau di kampung sana, sulit, nggak ada. Gitu ya Mas ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Siap. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Eh, untuk blok-blok yang di dalam area yang ada rumah kita itu, Pak, itu kan jadi lebih kecil ya, Pak, nantinya, Pak, Ya. bloknya. Itu ketentuan pembagian bloknya sama kayak blok yang besarnya, Pak. Maksudnya sesuai jalan atau batas alam untuk batas-batasnya itu, Pak. Oke. Oh iya, 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 iya. Siap, 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 siap. Sebentar, berarti masih sebentar ya. Mungkin masih belum sama persepsi kita nanti ya. Oh, ini gambar tadi masih kebayang nggak gambar yang tadi masih ya? Dalam satu desa itu, desa A itu harus kita bagi menjadi 4 blok. Ya. Nah, sekarang kita mendata masing-masingnya. Jadi tadi ada 4 blok. Nah, 4 blok ini kita ambil satu blok yang ada rumah kita. Namanya ini blok 3. Ya. Ini blok 3 gitu. Judulnya udah menjadi blok, bukan desa lagi. Ya. Blok 3. Ya. Di desa kita. Nah, di sini kan kita akan membuat rincikan namanya ya, atau persil atau bidang objek pajak. Batasnya ya apa? Batasnya adalah batas kepemilikan. Ya kan ya? Ini rumahnya Mas Asrof. Ini rumahnya Mas Febri. Ya, ini rumahnya Mbak Mike. Ya, mungkin ini rumah saya gitu. Ya, banyak kan ya. Ini siapa? Nah, ini batasnya yang ini adalah batas kepemilikan masing-masing orang. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Seandainya dia punya 2 sertifikat, gitu ya di lapangan, dia punya 2 sertifikat, boleh nggak kita gabung, boleh nggak kita pisah, itu nggak pernah kita atur. Tapi kita lihat peruntukannya. Ternyata dia 2 sertifikat di lapangan seperti ini bangunannya. Nah, kan nggak mungkin kita jadiin 2. Lawang bangunannya nyebrang antara satu sertifikat dengan sertifikat yang lain, kan sebaiknya kita satuin aja gini kan ya. Nah, gitu. Gitu. Kemarin saya kasih contoh kalau nggak salah Direktorat Jenderal Pajak kantor kita yang ada di Gatot Subroto itu ada 7 sertifikat kalau nggak salah. Itu dijadiin satu. Gimana kita misahnya lawang gedungnya di tengah-tengah? Gitu. Ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Siap. Ya, siap. Ya. Jadi kalau mau mengklasifikasikan dari blok yang awal ke rumah ini langsung rinci ke rumah per rumah gitu, Pak? Betul, betul. Oh. Per bidang kepemilikan. Makanya kalau dulu ini disebutnya sebagai peta rincikan. Makanya orang-orang zaman dulu tugas ukurnya itu disebutnya ngerincik gitu ya. Peta rincikan. Itu kan bahasa
apa ya, bahasa Belanda kalau nggak salah. Ya, nah kalau sekarang kita sebut sebagai peta bidang. Nah, peta bidang. Masing-masing bidang. Bidang itu apa? Ya bidang kepemilikan. Kepemilikan itu apa? Biasanya sertifikat. Kalau yang sudah bersertifikat. Kalau belum ya nggak apa-apa gitu. Karena kan di pasal 4 di Undang-Undang ini kan nggak harus yang bersertifikat ya. Dia saja adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat kan gitu. Mas Febri seperti itu ya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Nah, maka tadi saya bilang kita akan tahu persis kalau itu di lingkungan kita karena kita nggak ke lapangan deh, jangan deh ke lapangan nanti repot. Ternyata si nomor 6 ini di peta yang kita lihat begitu. Ini rumah 1, ini rumah 2, gitu ya. Karena kita tahu persis, oh ini bukan, ini rumahnya Mak Biko, ini bentuknya seperti ini kok, pagarnya ada di situ. Ya silakan aja. Jadi kalau kita nggak tahu kan kita pasti akan bilang, oh ini satu bidang, ini satu bidang lagi gitu ya. Kalau kita nggak ke lapangan, maka itu kan perlu kita lakukan pengukuran masing-masing bidang. Makanya kan alternatif 4 kemarin kan pengukuran masing-masing bidang objek pajak. Ini yang kita ukur masing-masing bidang tadi. Bidang kepemilikan yang dulu disebutnya ngerincik. Nanti dia akan membuat yang namanya peta rincikan di lapangan, terus nanti dibawa ke kantor, akan diulang lagi, dirapiin, disebut dengan net rincik gitu ya. Wah, zaman-zaman dulu itu namanya luar biasa. Namanya net rincik. Nah, net rincik itulah nanti kalau si ini keluar namanya SPPT gitu. Ya. Nah, ini ada nomornya, NOP-nya, terus nanti akan ada kalau sebelum SPPT namanya bukti pembayaran pajak yang sering disebut girik, kesitir, petok D gitu ya. Letter C gitu namanya zaman. Karena dia terdiri dari buku A, buku B, buku C, dan buku D. Masing-masing punya. Ya. A sama B, kantor PBB yang punya. C diberikan ke wajib pajak. D juga diberikan ke desa. Gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami untuk yang ini pemetaan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai peta bidang ini Pak. Kan kalau di daerah perkotaan kan masih bisa kita lihat bahwa bidang kepemilikan seperti rumah-rumah tadi kan Pak, masih bisa kita bentuk batasan-batasan antar objek gitu Pak. Ya. Kalau di desa kan Pak jarak antar rumah itu nggak terlalu dekat ya Pak, ada jauh ya. Jauh-jauh. Terus kan batasannya itu ada juga lahan-lahan masyarakat. Nah, yang dimana kita nggak tahu kan batasan kepemilikan dari lahan tersebut antar satu bidang itu dengan kita nggak tahu Pak. Ya. Iya Pak. Itu bagaimana kita cara membatasinya ya Pak? Iya. Nah, untuk yang sementara saat ini ya, yang ditugas kita ini ya silakan aja nanti diperkirakan aja. Tapi kalau untuk pemetaan yang benar, kita harus ukur ke lapangan. Makanya disebut dengan pengukuran masing-masing bidang. Contohnya ya, kayak ini nih. Kan umpamanya ini luas nih, bentuknya sawah ya kan ya. Di sini juga sawah, di sini juga sawah. Ini batasnya apa nih? Nggak kelihatan kalau di peta, karena sama aja. Di peta foto maksudnya ya, yang kita ambil dari Google Maps ya, nggak kelihatan batasnya. Maka itu harus kita cari ke lapangan. Kita ukur, oh batasnya di mana? Di sini. Oh, kita ukur ke sini, oh dapat. Kita ukur lagi ke sini, oh dapat. Kita ukur ke sini, dapat. Ini dapat. Ini dapat. Jadilah dia poligon ya. Jadi titik pertama dan titik terakhir itu ketemu, membuatlah dia bidang. Nah, itu disebut dengan pemetaan secara poligon. Jadi harus kita ukur, ya Mas ya. Sisi-sisinya harus kita ukur. Nah, bentuknya kan ini nggak karu-karuan ya. Kalau bentuknya cuma kotaan begini kan bisa aja ya kita. Nah, ini jalan bapaknya. Nah, ini rumah 1, rumah 2, rumah 3. Nah, kan bisa aja kita ukur di sini sama di sini. Ini sama ini sama, ini sama ini sama. Kalau di perkotaan kan begitu gampangnya. Kalau di pedesaan kan nggak bisa. Kayak tadi saya kasih contoh yang seperti ini gambarnya. Ya. Ini rumahnya seperti ini. Ini, tanahnya lah ya. Gimana kita bisa lihat di peta foto? Nggak ketemu ini. Harus kita ukur ke lapangan. Gitu. Ya.
Lama nggak? Lama. Maka dari itu sekarang di DJP nggak pakai lagi yang ini gitu. Kita ambil aja salah satu titik di mana di sini kita ambil titik. Kita tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Longitude-nya berapa, altitude-nya berapa. Sudah kalian berkoordinat GEO dia aja, ber-GEO reference dia sudah pakai gitu. Itu ya. Siapa tadi saya nggak kelihatan namanya. Arnold, Pak. Tanya lagi, Berarti Pak. Oh, Mas Arnold ya. Ya. Tadi belum. Ada lagi silakan. Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, misalkan Safik, ya. Misalkan tadi kan yang di blok rumah kita kan di kotak-kotakin berdasarkan pemilikan juga ya, Pak ya. Ya. Misalkan rumah kita itu ada di blok 3, berarti semua blok 3 itu kita kotak-kotakin berdasarkan pemilikan gitu, Pak. Nah, itulah yang saya ingin sih seperti itu biar teman-teman ini. Jadi kan tadi blok 3 nih. Iya, Pak. Blok 3 umpamanya rumahnya Mas Safik di sini ya. Iya, misalkan. Nah, nomor 3. Kan nggak mungkin kita gambarnya satu aja kan ya. Gitu. Iya. Karena kan sekarang kemarin saya sampaikan, konsep penggambaran kita adalah keseluruhan dalam satu blok, ada dan tidak adanya si wajib pajak. Nah, saya berharap Mas Safik ya udah kita bikin aja ini nomor 1. Siapa yang punya nggak tahu deh nggak apa-apa, gitu ya kan. Kalau umpamanya terus ini nomor 2. Nah, sementara nggak usah ke lapangan, nggak usah ngukur, kita maksimalkan aja yang bisa kita pakai dengan peta-peta tadi. Mau pakai peta yang mana? Google My Map aja saya kira bisa. Tapi Mas Hafid kan tahu ini rumahnya si A, sampai di sini kok batasnya. Ini rumahnya si B, si C. Masa nggak tahu sih yang tetangga-tetangga gini pasti tahu kan ya. Kalau di tetangga kos saya yakin nggak tahu. Tapi kalau tetangga di kampung, SD sampai TK sampai SMA kita di situ atau paling tidak sampai SMP kalau yang SMA-nya ke kota mamanya kos kan ya. Pasti kita hafal kita kecilnya main bola di sini. Kira-kira gitu sih. Iya, Pak. Tadi misalkan yang kasus-kasus kayak satu blok itu ada banyak banget rumahnya sampai 300 atau 200 berapa itu kita kotak-kotakin semua juga, Pak? Nggak usah lah ya. Makanya bikin aja yang kecil-kecil gitu, jangan banyak-banyak gitu. Ya, Pak. Ya. Ngakalin Pak Wayan kan bisa aja, jangan 300 lah. Lama saya, cukup 6 aja. Kenapa? Ya Pak, emang itu batas alamnya kan nggak masalah. Itu kan hak teman-teman. Iya, Pak, betul. Betul, Pak. Siap. Masa saya dilarang membuat ini, ini ada batas alam, ini gang semua kan ya? Iya, Pak. Boleh nggak saya buat? Boleh. Makanya saya bilang jangan nyuntuh peta blok yang ada di daerah. Daerah biasanya dia banyak, ada 200, gempor teman-teman pikirnya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Yang saya inginkan rasanya, bukan yang pasti benernya. Semuanya benar, ya itu kan hak kita. Kayak saya bilang bikin blog hak kita kok. Mas Bani mau nanya? Tadi kan itu normalnya kan ada 200 ya Pak kalau untuk lurah. Terus nanti untuk standar minimalnya nggak ada ya Pak? Tadi kan bisa 6 bidang aja gitu Pak. Oh nggak ada. Satu aja pernah, kan saya kasih contoh tadi ya. Ternyata di Sajayapura itu satu orang punya 50 hektar, satu blok aja satu orang, kan boleh. Ya, tapi kalau umpamanya kayak Mas Bani, cuman bikin blok ini aja satu rumah, berapa ruangnya 200 meter. Masa satu blok 200 meter sih, nanti ada berapa blok satu desa? Lah, ribuan blok nanti. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Mbak Dea gimana nih? Kayaknya sudah jadi. Ya Pak. Aman. Aman Pak, aman. Aman, siap. Nggak banjir kan ya? Enggak Pak. Iya, tadi saya baca di koran di belakang kampus banjir ya. Di Ceger. Setinggi 40 meter. Baca judulnya aja sih, isinya belum baca. Cukup, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau enggak saya lanjut ke pemutakhiran data ya. Kemarin kita membentuk basis data ya. Kita membentuk basis data dengan apa? Pendataan atau pendaftaran ya. Kalau pendaftaran WP yang cenderung aktif. Kalau pendataan kita yang aktif. Nah, dalam proses pendataan karena dia self assessment, si WP juga wajib mendaftarkan dirinya. Nah, pada saat itulah kita berikan mereka nomor gitu ya. NOP. Adalah kita datanya terusan. SPOP-nya mewakili data alfanumerik,
Terus gambarnya, petanya mewakili data spasial, ya. Untuk mengkoneksikan antara dua tadi harus ada knob, sehingga knob yang ada di gambar dengan knob yang ada di SPOP itu harus sama, gitu ya. Jadi rumahnya si ini, SPOP-nya ini, digambar ya ini. Jadi dia terkoneksi dengan benar. Nah, setelah terjadi data, basis data yang sudah kita buat, tentu di lapangan akan ada perubahan-perubahan, ya, yang mengharuskan kita melakukan perubahan, baik perubahan terhadap petanya maupun perubahan terhadap data alfanumeriknya. Ya. Nah, di sini dibilang perubahan itu atau pemutakhiran atau pemeliharaan, apapun sebutannya ya, yang penting di SPOP dia yang di tengah, ya. Kan ada di jenis transaksi yang angka 1 di SPOP ya. Jenis transaksi perekaman data, pemutakhiran data, penghapusan data gitu ya. Nah, ini kita ngomong yang di tengah nih, pemutakhiran data. Kemarin yang kita omongin sampai dengan kemarin tadi yang kelima itu adalah yang pertama, perekaman basis data gitu ya. Dan saya tambahin yang sedikit terakhir adalah penghapusannya. Kapan knob itu dihapus gitu kan ya? Kemarin ingat nggak? Oke, nah sekarang kita bicaranya yang di tengah nih, yang pemutakhiran. Dilakukan karena adanya perubahan data objek atau subjek. Kalau objek biasanya akan berpengaruh kepada peta. Contohnya ya, kalau kita ngomongin perubahan objek, ya. Objeknya tadi nih blok 3 nomor 3. Ya, gini deh. Ya, ini blok 3, ini nomor 3. Perubahan objek itu ternyata dia dipecah, berarti kan harus kita gambar. Betul ya? Kalau dia cuma perubahan subjek, cuma namanya aja. Ini tadinya nama si A menjadi nama si B. Nggak perlu kita rubah gambarnya. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Kapan dia harus ada perubahan blok petanya dan kapan tidak. Kalau hanya perubahan subjek nggak perlu. Ya, kalau perubahan objek perlu. Nah, beberapa hal yang menyebabkan dia terjadi perubahan ya antara lain perubahan nama. Kalau perubahan nama berarti kan perubahan subjek aja ya, subjek pajaknya aja. Tadinya Mas Beni menjadi Mbak Dea, ya udah nggak apa-apa. Ya kan ya, tinggal dirubah namanya. Berarti di atas kita contreng pemutakhiran, berikutnya di bawahnya namanya dulunya Mas Bani menjadi Mbak Dea. Selesai itu. Oke. Kesalahan pengukuran bisa juga terjadi ya. Kesalahan ukuran sih sebenarnya bukan pengukuran. Di SPOP luasnya ditulis berapa? 150 umpamanya. Ternyata si WP punya sertifikat dengan luas 155. Ya sudah, tinggal kita rubah luasnya saja. Ya. Nah, ini yang mulai dari sini pemecahan knob. Nah, kalau dia pemecahan knob mungkin kita dulu. Ada nggak di belakang? Kalau ada biar saya nggak ngulang, nggak apa-apa. Nanti ada kita lewatin aja. Ya. Pemecahan knob. Nah, saya gedein dikit ya. Biasanya ini yang ada di ujian biasanya ya. Gimana kalau dilakukan pemecahan knob? Gimana kalau lakukan penggabungan gitu ya. Sedangkannya kawan-kawan di stand bikin soal seperti itu. Kalau tadi ya perubahan nama tinggal namanya kita ubah ya. Terus kalau perubahan kesalahan ukuran ya sudah tinggal luasnya yang kita ubah. Nah, bagaimana dengan pemecahan? Nah, nanti kalau teman-teman baca di per 12 juga ada ya. Di lampirannya kalau nggak salah sudah saya sampaikan. Nah, ini satu blok namanya. Kita bikin aja begini ya. Blok 3 yang tadi ya. Ini kan ada bidang-bidang ya. Kita gedein aja biar kelihatan lebih jelas. Nah, gitu ya. Ini di sini ada, di sini ada. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya. Ini di blok 3. Umpamanya ya. Nah, ada pemecahan knob. Ya. Ini umpamanya knob 1 ini tadinya punyanya Mas Asrof. Nah, karena luasnya hanya 1000 meter.
punyanya Mas Asrop. Terus karena Mas Asrop kegedean nih kalau buat rumah, dijual lah sebagian. Nah, dipecah gitu ya. Kita yang sederhana jadi pecah jadi 2. Ini luasnya 700, ini luasnya 300. Nah, ini kan pemecahan knob namanya ya. Knob 1 itu dipecah ya menjadi 2. Berarti ini harus kita berikan nomor baru. Ya. SPOP-nya harus kita tulis perekaman data. Mana dia contohnya SPOP-nya? Aduh, kok nggak ada. Ingat kan kemarin ya SPOP ya? SPOP yang di jenis transaksinya itu yang satu kita pilih perekaman data. Ngerekamnya berapa gitu ya? Knob-nya kan harus kita beri knob ini yang 300 meter. Kita lihat di blok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir nomor 6. Nah, berarti ini dia nomor 7. Ya. Nomor 7 ini adalah perekaman data. Ya. Dibeli namanya oleh Mas Febri, berarti atas nama Mas Febri dengan luas 300. Bagaimana dengan yang satu tadi punyanya Mas Asrop? Punyanya Mas Asrop, kita lakukan pemutahiran data. Di SPOP-nya ya, kita lakukan pemutahiran data. Ya, namanya tetap Mas Asrop, luasnya yang berubah. Tadinya luasnya 1000 menjadi luasnya 700. Kemana 300-nya? Nah, di sini kita bilang, pada saat kita menulis perekaman data di nomor 7, kita di bawahnya kan ada itu di nomor 4-nya di SPOP, knob asal, dia kan ya? Knob asalnya, kita tulis knob asalnya adalah nomor 1. Sebentar. Bisa dipahami itu? Bisa? Harus 2 itu. Jadi petanya kita rubah, SPOP-nya juga kita ubah. Ya, jadi akan ada 2 SPOP di sini. 1 SPOP perekaman data untuk nomor 7 karena dia baru, ya. Asalnya adalah knob 1, tulis knob asalnya. Gitu ya. Terus yang nomor 1 terjadi perubahan. Yang tengah kita tulis pemutahiran atau perubahan data. Ya. Tadinya 1000 menjadi 700. Jadi luasnya kita ubah menjadi 700. Nama dan semuanya sama. Biasanya kalau kita pemutahiran pasti dia udah keluar data asalnya di sistem ya. Gitu kita masukkan knob 01 gitu. Udah keluar namanya Mas Asrop, alamatnya ini, desanya ini, alamat objeknya sini, luas tanahnya sekian. Nah, yang kita ubah apa? Luas tanahnya saja. Ya, jadi 700. Sistem udah tahu kalau nanti Mas kita rekamnya itu di nomor 7 ini kita sudah bilang asal nomor 7 ini dari mana? Oh, dari nomor 1. Kira-kira gitu. Itu dulu sampai di situ bisa. Sebelum saya mencoba yang lain. Gimana Mas Asrop? Rumahnya dijual? Bisa dipahami? Gimana Pak? Bisa paham dengan yang saya sampaikan tadi? Oh bisa Pak, bisa. Oke, ya gampang lah itu jadinya ya. Iya Pak. Yang lain ada yang bertanya terkait dengan ini. Ini pemecahan 1 lah ya, biar gampang dulu. Mulai dari 1. Cukup? Nah, bagaimana kalau pemecahannya lebih dari jadi 1 gitu ya? Tadi kan pemecahan cuma dari 1 menjadi 2, berarti kan 1 pecahannya. Umpamanya nomor 5 ini dipecah menjadi 6. 6 biji ya. Nah, gitu Mbak. Ya. 6. Oke. Tadinya luasnya umpamanya biar gampang 3000. Ya. Tadinya semuanya 3000 ya, yang nomor 5. Terus dipecah menjadi 6. Nah, biasanya di aturannya knob 5 ini tetap kita pakai di salah satu. Biasanya sih si pemilik awal. Ya. Kalau ternyata semuanya dipecah ya nggak apa-apa. Namanya tadinya punya Mas Asrop. Ya.
terus dijual semuanya, dipecah menjadi 6, nggak ada nama Mas Asrop itu nggak apa-apa, tapi nomornya salah satunya tetap kita pakai. Banyak ini yang kita tetap pakai nomor 5. Ya. Sisanya, nah, nomor berapa? Terakhir nomor 7, berarti di nomor 8, nomor 9, ini nomor 10, ini nomor 11, ini nomor 12. Ya. Jadi ada nomor tadi aslinya nomor 5 tetap kita pakai. Terus karena terakhir adalah nomor 7, berarti nomor barunya adalah 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, ini kan petanya sudah berubah nih. Nah, gimana dengan STOP-nya? Nah, STOP-nya untuk yang nomor 5, NOP 5, itu kita tulis pemutakhiran data. Ya, kita contreng di jenis transaksi yang pertama di STOP itu kita contreng pemutakhiran data yang tengah. Untuk yang nomor 8, 9, 10, 11, 12, kita tulis perekaman data. Yang nomor 1 kita tulis ya, perekaman data. Ya masing-masing lah luasnya nanti ya, namanya karena 3.000 menjadi 6 berarti 500-an gitulah kira-kira. 500, 500, 500, 500. Ya, itu terkait dengan luas ya, nggak perlu lah. Ini aja. Yang penting pemberian nomornya. Ya, nomor 8 perekaman data, asalnya NOP asalnya 5. Nomor 9 perekaman data, NOP asalnya 5. Nomor 10 perekaman data, NOP asalnya 5. Ya. Nomor 11 perekaman data, asalnya NOP 5. Begitu juga nomor 12 perekaman data, NOP asalnya 5. Jadi nanti ujiannya kalau keluar seperti itu harus membuat 2 ya kalau yang seperti ini ada 6 STOP ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang tadi di sini ada 2 STOP. NOP 1 sama NOP 7. Satunya pemutakhiran, 7-nya perekaman. Asalnya dari nomor 1. Begitu ya? Itu 1 dipecah menjadi 2. Itu 1 pecah menjadi banyak. Itulah lebih dari 1. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kita lanjut ke penggabungan. Ya, kalau pemecahan tadi kan seperti itu ya. Terus sekarang ke penggabungan. Atau mungkin yang ekstrim lagi ya, pemecahan. Gini aja deh, nggak usah deh. Nanti saya lihat di penggabungan aja ya. Penggabungan, nah umpamanya nomor 2 sama nomor 3 ini digabung. Ya, tadinya ini punya Mas, karena yang kelihatan nama Mas Asrop sama Mas Febri, saya pakai contoh Mas Asrop sama Febri aja ya, nggak apa-apa ya. Yang lain bukannya nggak ini sih, karena di layar saya cuma kelihatan 2 orang. Ya, ini punya Mas Asrop, ini punya Mas Febri. Tahu-tahu Mas Asrop dijual ke Mas Febri, gitu ya. Nah, akan digabung STP-nya. Nah, maka nanti NOP 2 itu kita hapus. Ya. Kita hapus, nanti kita kasih penjelasan digabung ke NOP 3 gitu. Ya. NOP 3 kita lakukan pemutakhiran. Ya, nanti di transaksi pertama loh ya, yang nomor 1 di STOP. Kita tulis pemutakhiran. Umpamanya tadi ini luasnya berapa? Ini 100 luasnya. Ini 150. Sehingga setelah digabung nomor 3 ini punya Mas Febri jadi luasnya 250. Ya. Asalnya kita tulis dari NOP 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, satu blok ini ya terus-terusan luasnya sama, nggak berubah-ubah. Ya, luasnya sama terus. Karena banyak kasus, mohon maaf teman-teman, tadi nomor 5 dipecah.
Nomor 5 masih utuh luasnya 3.000. Pecahannya masing-masing keluar 500, 500, 500, 500, 500. Berarti kotak yang ini jadinya luasnya nggak 3.000 lagi, tapi 5.500 gitu. Karena yang nomor 5-nya nggak dirubah luasnya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena sering-sering yang datang ke kantor kita kan cuma yang beli aja kan, yang punya lama nggak datang. Nah, kitalah yang tahu yang rubah itu. Ya. Oke, untuk penggabungan. Ya. Jadi salah satu, tadi kan ke nomor 3 yang kita pakai karena yang beli nomor 3. Bagaimana, boleh nggak yang nomor 2 yang beli? Oh boleh, kita pakai yang nomor 2. Jadi nomor 3 kita hapus, nggak masalah. Yang penting salah satunya biasanya sih, biar nggak berubah knobnya kita pakai siapa yang beli. Gitu. Karena dia yang akan tetap ada di sana. Gitu. Yang jual akan pergi. Gitu. Ya, maka kita pakai datanya yang beli. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah mungkin ada kasus, Pak, yang dimana misalkan ini, Pak, di blok 3 ini kan nomor 6-nya itu melakukan penggabungan OP dengan misalkan objek yang berada di blok lain gitu, Pak. Adakah mungkin, Pak? Oke. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Dari sini namanya ya. Bisa nggak? Nah, pokoknya ini nomor 6 ya. Ya, Mas. Apa? Arnold. Nah, ini nomor 6. Punyanya Mas Arnold. Terus dia beli lagi nomor 4. Nah, kira-kira bisa digabungin nggak? Menurut teman-teman. Mas Asraf, bisa digabungin? Menurut saya Nggak bisa mungkin, Pak. tidak, Pak, karena batasannya udah jauh gitu, Pak. Jadi nggak bisa digabungin. Nggak bisa digabungin antara ini dengan ini. Akhirnya apa? Mas Arnold punya 2 dia. Di nomor 6 dia punya, nomor 4 dia punya. Karena sudah ada bidang lain yang membatasinya. Gitu. Ya. Nah, itu kan ekstrim ya, contohnya jelas. Bagaimana umpamanya kalau dia beli yang ini? Gini jadi. Bentuknya seperti itu. Bisa nggak digabungin? Bisa nggak kita anggap dia ini nyambung? Iya. Bisa nggak? Bisa-bisa dan tidak-tidak. Gitu. Jadi bisa kita gabung, tidak juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, sebenarnya nggak ada ruginya sih buat kita. Cuman kalau kita nggak gabung, SPPT-nya terbitnya 2. Kalau kita gabung, SPPT-nya terbitnya 1. Ya, kalau dia pas di pinggir jalan, namanya ini pinggir jalan besar, NJOP-nya tinggi. Nah, kalau digabung bisa-bisa jadi lebih dari 1 miliar, gitu ya. Sehingga NJKP-nya, tarifnya menjadi 0,2%. Kalau kita pisah-pisah, dia masih di bawah 1 miliar. Nah, itu ini aja sih itu ya, kasus-kasus di lapangan. Tapi kalau yang seperti ini, tidak sih harusnya digabung ya. Dan nggak ada yang melarang sebenarnya ya. Karena dia bisa kita anggap satu kesatuan. Ada yang menyambungkan dia di sana. Kalau di sini sama ini 6 sama 4 tadi kan nggak bisa. Memang dia ada dipisahin oleh nomor ini. Jadi nggak mungkin kita bisa gabungin. Tapi kalau ini masih bisa. Kalau ke sini sama di sini sih bisa aja. Sini ke sini bisa aja sebelah-sebelahan. Tapi kalau dia udah jauh gitu ya, nggak bisa gitu. Ya. Mas Ahmad seperti itu ya. Baik, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain masih ada? Itu penggabungan 2 bidang yang berdekatan. Ya. Nah, ini kita gabung sekarang. Nah, siapa tahu ada seperti ini ya, kasus penggabungan terus dipecah. Nah, saya coba ya. Nah, ini saya hapus aja dulu ya. Nah. Kita coba ulang ya yang tadi. Kita anggap aja ini ya blok 3 tadi ya. Blok 3. Nah, ini ya, gini aja deh biar gampang ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5,
nomor 6. Ya. Ini ternyata dia di pinggir jalan. Ini jalannya di sini. Ada investor terusan datang. Dibeli semuanya. Ya kan ya? Digusur istilahnya ya. Dihapus semua, digabungin semua. Ya. Sehingga nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 jadi satu. Dikuasai oleh PTA. Ya. Nah, pada saat itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 kita kasih STOP dihapus. Alasannya digabung ke nomor 1. Kita pakai salah satu nomornya. Ya. Nomor 2, 3, 4, 5, 6 dihapus, digabung dengan nomor 1. Nomor 1-nya kita mutakhirkan. Umpamanya tadi di luasnya berapa? Sama deh, 1000 umpamanya. 1000 berarti luasnya menjadi 6000 yang tadinya 1000 ya. 1000, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi nomor 1 ini kita mutakhirkan. Mutakhirkan apa? Luasnya. Tadinya berapa? 1000 menjadi 6000. Kenapa 6000? Karena penggabungan dari ini 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Maka 2, 3, 4, 5, 6 kita hapus. Oke. Nah, kan di blok 3 nih. Ini akhirnya kita hapus isinya di dalamnya. Menjadilah dia satu blok ini satu WP dengan nomor 1. Ya. Ini nomornya tinggal 1. Luasnya berapa? 6000. Nah, oleh si PTA ini dipecah-pecah menjadi perumahan. Ya. Dipecah-pecah menjadi perumahan dan itu banyak sekarang jadi. Nah, di sini dia bikinkan jalan. Gitu. Wah, dia bikin jalan. Di coupling istilahnya ya sekarang. Nah, dibikin kecil-kecil di sini. Gitu ya, dibikinnya seperti itu sama dia. Nah, sehingga semuanya mendapat jalan. Ada nggak yang kayak gini? Oh banyak. Sekarang itu modelnya begini. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kita memberikan knob yang seperti ini? Ya. Tadi kan di blok 3 ini knobnya 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6 udah kita hapus. Tinggal nomor 1. Terus ini dijual oleh si PTA tadi kepada masing-masing orang. Ya, jadi si A, si B, si C, D, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita memberikan knob-nya? Knob 1 yang tadi atas keseluruhan objek ini tetap kita pakai di antara bidang-bidang ini. Umpamanya ini kita beri nomor 1. Nomor 1-nya dia pindah lagi jadi di sini dia. Terus di sininya nomor berapa? Tadi 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita hapus. Berarti di sini mulainya nomor 7, 8, 9 gitu. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 nggak boleh kita pakai lagi karena udah pernah kita hapus. Ingat kan kemarin ya? Knob yang sudah pernah dihapus tidak boleh dipakai lagi atau tidak boleh diberikan kepada objek yang lainnya ya. Ini 11, 12 dan seterusnya. Nah, begitu. Ya, jadi dari 6 bidang tadi digusur semuanya, dipecah-pecah menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 14 bidang. Begitu. Ya, jadi knob yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 nggak pakai lagi. Kita mulai lagi dengan yang nomor terbaru di situ. Gimana kita bisa ngelihat di sana pernah ada knob 6? Kita lihat aja di basis data di blok 3 di kelurahan ini biasanya kelihatan. Nanti ya knob yang sudah pernah dipakai itu nomor berapa sampai dengan nomor berapa. Kita tinggal pakai aja nomor yang terbaru. Begitu. Ya. Sehingga nanti nomor 1-nya, karena tadi luasnya menjadi 6.000, menjadi pemutakhiran data. Ya. Yang nomor 7, 8, dan seterusnya, itu perekaman data. Ya. Kalau yang ini, sebentar ya.
saya ada kamu tadi ya. Tadi kita di sini. Ya. Gitu ya. Jadi nomor 7, 8, 9, 10, 2, 11, 12 dan seterusnya ini adalah pemutakhiran. Perekaman data. Ya. Gambarnya sudah kita buat, SPOP-nya perekaman data. Ya. Knob asalnya nanti kita tulis knob 1. Ya. Knob satunya kita mutakhirkan. Tadinya luasnya 6.000 menjadi namanya 200. Oke, ya, jadi ini ada dua hal. Jadi dua pemecahan dulu, penggabungan dulu, habis itu dipecah. Gitu. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, itu ya. Terus adanya perubahan NIR atau kode ZNT. Nah, itu ini nggak berpengaruh ke gambar bloknya. Umpamanya tadi ini kode ZNT-nya AA gitu ya. NIR-nya kan mungkin berbeda dengan AB. Padahal seharusnya di sini ini AB semuanya. Yang di pinggir jalan ini ya AB semua gitu. Ini kan kita anggap jalan ya. Yang di pinggir jalan ini AB semua. AA itu adanya di belakang. Berarti AA ini salah. Harus kita ubah menjadi AB biar sama dengan yang sebelahnya, ini namanya AB ya. Gitu. Nah, yang kita lakukan apa? Pemutakhiran. Di transaksi pertama ya, pemutakhiran. Yang kita mutakhirkan apa? Kode ZNT. Kita cari yang di bawah, yang di 23 nomornya ya. Kode ZNT-nya. Tadinya AA kita ubah menjadi AB. Cuman gitu aja. Jadi yang berubah hanya data alfanumeriknya saja. Karena dia nggak berubah petanya. Tetap ada di situ. Lokasinya tetap di sini. Tapi kode ZNT-nya berubah. Bisa dipahami? Mas Asraf gimana? Bisa, Pak. Oke, Mas Wesley? Siap, bisa Pak. Bisa, aman ya? Oke, Mas Rozak? Siap Pak. Bisa ya, aman ya? Aman Pak. Siap. Ya. Oke, Mbak Dea? Aman Pak, aman. Ada Dea 2 nih ya, Dea Rizky sama Dea Sari. Ya. Mbak Rizky, Dea Rizky gimana? Aman Pak. Aman, ya, siap. Ya udah, kalau gitu pemutakhiran data berarti sudah selesai. Ya, nah itu lagi. Nah, di sini juga disampaikan setiap perubahan basis data wajib dengan SPOP. Makanya tadi saya bilang, ini petanya diikuti dengan SPOP. Ya. Gitu. Petanya nanti akan kita ubah, kita lakukan apa namanya itu registrasi ulang. Terus kalau SPOP-nya kita lakukan perekaman ulang. Ya. Nah, berikutnya ini mungkin teman-teman nanti akan bisa baca aja di sini ya. Pelaksanaan pemutakhiran data ada dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Itu biasanya dilihat dari fiskusnya ya. Dilihatnya dari fiskus. Yang aktif berarti fiskusnya yang jalan. Kalau pasif, fiskusnya diam, WP-nya yang jalan. Jadi dia yang datang. Makanya Mbak Dea Rizky, gitu ya, beli tanah. Ya, kalau Mbak Dea nggak pernah ngelapor, ya nunggu aja di rumahnya, nanti fiskusnya yang datang dilakukan pemutakhiran. Boleh. Atau Mbak Rizky beli tanah karena butuh uang mau diagunkan gitu ya, biar sama namanya dengan nama dia. Udah dia datang ke kantor pajak melakukan perubahan nama ya dari Mbak Miko ke Mbak Rizky. Ya sudah boleh juga. Berarti itu WP-nya yang aktif, berarti fiskusnya pasif aja. Menerima pendaftaran. Ya. Nah, berikutnya itu ya dilakukan oleh subjek pajak atau berdasarkan laporan. Oh ya, dari laporan kayak contohnya ada notaris. Notaris itu wajib membuat laporan gitu ya. Pada saat dia menandatangani transaksi jual beli tanah.
Mbak Nabila menjual tanahnya kepada Mbak Rizky. Notaris itu wajib lapor. Nah, dari situ juga bisa kita lakukan pemutahiran. Tapi banyak kendala ya. Jadi namanya kalau diberinya sebagian itu susah. Tapi kalau dibelinya semua, gampang. Bisa langsung kita balik nama aja dari siapa tadi, Pak Miko ke Mbak Rizky, selesai urusan. Tapi karena yang dibeli cuma sebagian kecil, sebelah mananya kita nggak tahu, maka kita butuh laporan dari wajib pajaknya sendiri. Ya. Terus dilaksanakan pada tahun pajak berjalan. Jadi umpamanya tahun sekarang 2021 boleh kita lakukan sekarang. Untuk pengenaan tahun sekarang juga bisa, pengenaan tahun depan juga nggak ada masalah. Gitu. Kayak Mbak Rizky tadi, saya pingin bayar PBB-nya sekarang, ya udah boleh. Mau bayar masa tolak. Tapi kalau sudah bayar ya nggak boleh kita terbitkan lagi atas objek yang sama. Tadinya mamanya gini, ini luasnya berapa? 1000, dibeli cuma segini. Ini luasnya 100 yang dibeli. Yang 1000 ini udah dibayar, ya sudah lunas statusnya. Terus ini terbit lagi ini, ya nggak bisa kita terbitkan utang pajak lagi, lawang udah pernah dibayar. Ya. Tapi nah sistemnya belum bisa nolak ya. Kalau ini diberikan NOP baru namanya nomor 10, dia dari data baru pingin bayar ya udah bisa kita terbitkan lagi gitu. Jadi atas luas ini bisa 2 kali pembayaran. Tapi Mbak Rizky-nya mau ya nggak apa-apa. Bang dulu saya belum pernah bayar kok, nggak apa-apa deh. Bayar lagi aja biar aman, sudah selesai urusan. Kira-kira gitu ya. Itu ini aja. Gitu. Atau nah tadi berarti kalau tahun sekarang udah lunas, berarti tahun depan aja Pak Rizky bayarnya gitu. Karena kan kapan? Sempat saya sampaikan itu ya. Saat yang menentukan adalah saat 1 Januari. Makanya ini bulan November belinya sekarang. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 November. Ya kan terutangnya nggak tahun sekarang kan berarti kondisi 1 Januari. 1 Januari siapa yang punya? Mbak Miko. Ya sudah biar Mbak Miko aja yang bayar. Kenapa mesti bayar? Oh, saya pingin aja Pak biar kelihatan saya sudah selesai ya sudah. Boleh bayar lagi gitu. Banyak kayak yang gitu, oh banyak gitu ya. Karena dia akan merasa nyaman kalau dia sudah terima SPPT dan lunas pembayaran. Karena kan kecil-kecil aja ya bayarnya. Nah, kecuali yang gede-gede yang perkebunan itu yang nggak mau mereka kan usahanya kan bisa miliaran atau ratusan juta gitu. Sudah pernah dibayar ya ngapain bayar lah. Oke, nah digunakan untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya, tadi sudah saya sampaikan, dapat dilakukan berdasarkan laporan WP secara perorangan. Nah tadi, Mbak Rizky datang sendiri. Atau berkelompok, ya kayak tadi ya, oh di sini ini ada kelompok 6 orang namanya. Oh kita datang rame-rame yuk, boleh. Malah satu desa biasanya. Jadi yang melakukan itu yang ngumpulin kepala desanya atau Pak RT-nya. Di RT saya ada yang berubah 10, oh nggak apa-apa, boleh. Jadi dia laporin ke kita ya. Dilaksanakan dengan prosedur PST di pelayanan satu tempat. Jadi dia masuknya di PST. Nanti disitu diberi kode pelayanan apa? Pemutahiran data. Kira-kira seperti itu ya. Untuk tahun kapan? Itu yang pasif. Jadi si fiskusnya diam nungguin WP-nya yang aktif datang. Atau pihak lain yang tadi ya, notaris atau orang lain lah kayak Pak RT tadi boleh. Nah, kalau yang izin aktif, bertanya, Pak. Silakan, Mbak Miko. Dari 2 poin yang pasif ini, Pak, dilaksanakan pada tahun pajak berjalan sama yang di bawahnya digunakan tahun berjalan atau tahun berikut. Ini saya masih agak kurang paham, Pak. Maksudnya yang dilaksanakan pada tahun pajak berjalan itu untuk pemutahirannya ya, Pak? Ya, nah sekarang kan tahun 2021. Ya kan ya, Mbak Miko datang ke kantor kita dengan prosedur PST berarti ya. Melakukan pemutahiran, ya udah kita layani di tahun berjalan. Ya, yang mana? Yang ini, karena Mbak Miko beli tadi 100 meter dari Mbak Rizky. Ya. Nah itu boleh kita kenakan tahun sekarang. Kalau kebetulan umpamanya Mbak Rizky belum dilunasin, nah bisa kita kenakan di sini tahun sekarang. Berarti kan ini digunakan untuk tahun berjalan, kan ya? Atau tahun berikutnya, karena kebetulan ini udah dilunasin oleh Pak Rizky. Jadi nggak mungkin lagi kita kenakan utang pajak di sini. Nah, tahun depan aja Mbak Miko ininya. Gitu. Jadi secara sistem nggak masalah, kira-kira gitu lah. Makanya tahun sekarang atau tahun ini.
Tapi kalau mau bayar sekarang ya bisa-bisa aja kayak tadi yang saya sampaikan, kan belum pernah bayar knob itu gitu. Walaupun objeknya sudah pernah dibayar gitu. Sistem nggak nolak dia, malah senang dia dapat penerimaan pajak lagi. Begitu ya, Mbak ya? Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Nah, kalau yang aktif gitu fiskusnya yang jalan. Nah, kemarin kan di awal itu berdasarkan rencana kerja ya. Betul ya, pemutakhiran data atau pemeliharaan basis data itu dilakukan berdasarkan rencana kerja. Namanya Mbak Dea, Mbak Rizky itu punya wilayah kerja di blok 5, blok 6, blok 7 di Kelurahan A. Nah, 3 blok saja. Berdasarkan pengamatan Mbak Rizky, ternyata di situ banyak sekali ada perubahan. Tapi di basis data masih tetap seperti itu. Seperti data awal. Nah, itu bisa Mbak Rizky membuat rencana kerja, makanya di sini dibilang ya biasanya berdasarkan rencana kerja. Tahun depan ini harus dirubah nih, nggak boleh seperti ini karena potensi pajaknya banyak yang hilang. Karena tadinya tanah kosong semua terus sekarang udah dibangun. Umpamanya sederhananya gitu ya. Udah banyak coupling-coupling baru dan dibangun. Nah, kita bikin rencana kerja. Nanti blok 5, 6, 7, 8 tadi kita akan lakukan pemutakhiran di tahun berikutnya. Makanya biasanya ini dipakai untuk tahun berikutnya. Dilaksanakan tahun sekarang, dipakainya untuk tahun berikutnya. Ya. Yang kita pelihara apa? Objeknya bisa, kayak tadi ternyata dipecah-pecah, atau subjeknya yang cuman dijual gitu ya. Mbak Rizky punya 100 meter, sudah dijual ke Mbak Miko 100 meter. Kan yang berubah cuman subjeknya saja ya. Dari Mbak Rizky ke Mbak Miko, itu bisa. Atau objeknya sama subjeknya sekalian, gitu ya. Kayak tadi itu yang dipecah nomor 1 menjadi 6. Ya, objek yang berubah, subjeknya juga berubah. Gitu. Ya. Terus bisa juga dilakukan atas pemeliharaan ZNT. Nah, kayak tadi, nah umpamanya ini jalan. Biar kenaan di bawahnya aja ya, di jalan. Di sini ini apa ya? Di sini tadinya kodenya AA. AA di sini. NIR-nya itu 300. Ya. Di sini AB pokoknya, AB. Ya, ya. NIR-nya itu 400 sebenarnya. Sekarang ada jalan baru di sini. Sehingga memungkinkan antara yang di sini dengan di sini sama nilainya. Nah, ini kita ubah. Yang tadinya AA menjadi AB. Ya, sama dengan. Nah, itu pemutakhiran ZNT. Ya. Kalau kita rubah sononya, biasanya NIR-nya ikut berubah. Karena sono itu tadi ya. Jadi berbeda masing-masing sono NIR-nya berbeda. Ya. Atau yang terakhir cuman pemeliharaan data peta digital. Ya, jadi petanya yang sudah ada tapi beberapa masih salah gitu ya. Posisinya nggak benar dan seterusnya, atau ya banyaklah faktor yang menyebabkan dia nggak benar. Nah, kita tahu itu, kita rubah petanya aja nggak apa-apa. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan kalau umpamanya kita melihat dari peta Google Map aja terus kita bikin batas-batas nggak apa-apa sih. Tapi hasilnya belum benar semua ya. Nah, itu kalau kita ketemu kita bilang oh ini nggak benar, harus saya benerin. Nah, harus kita lakukan pemeliharaan peta digital. Gitu. Ya. Ini ada 2. Nah, ini udah saya sampaikan tadi ya. Yang aktif ya itu antara lain. Oh ini sudah ini tadi ya. Ini sudah tadi ya. Penggabungan provinsi ya. Kalau digabung ya tinggal 1 provinsinya ya kan sama aja. Itu kan jarang. Atau kalau pemecahan provinsi, mereka sudah pernah saya sampaikan ya. Banyak provinsi kayak Bali 51 dipecah menjadi 2 provinsi. Berarti nanti ada 51, ada 52. Begitu juga dengan ini kabupaten atau kota yang tadinya ada 1 kabupaten dipecah menjadi 2. Kodenya berapa? 010 berarti menjadi 011 012 gitu ya. Kalau cuma jadi 2 berarti 010 ada masih tetap satunya 011. Kalau kode kabupaten 2 yang dipecah berarti
020, satunya 021. Ya. Nah, risikonya, nah ini yang bawah. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan lebih tinggi berakibat pada perubahan yang di bawahnya. Gitu. Kalau namanya kabupatennya dirubah, berarti kan ada beberapa kecamatan yang ikut. Gitu. Ya kan ya? Ini namanya tadi kabupaten. Ya. Ternyata dipecah menjadi 2. Nah, di sini ada 3 kecamatan, di sini ada 2 kecamatan. Berarti yang baru ini ada 2 kecamatan. Kecamatan 1 dan kecamatan 2. Tadinya dalam satu kabupaten dia ada 5 kecamatan. Biasanya begitu berubah di sini pasti ikut berubah. Berubah di sini pasti ikut berubah. Ya. Begitu juga perubahan kecamatan, desa pasti ikut berubah. Gitu. Ya, begitu juga dengan perubahan desa, blok pasti ikut berubah. Ya. Perubahan blok, nopnya pasti akan berubah. Gitu. Jadi ke bawahnya pasti akan ikut. Ceritanya begitu sih di sini. Ya. Gimana? Apa bisa dipahami atau tambah? Nanti boleh ditanya lagi. Nah, ini juga perubahan blok ya. Mungkin tadi juga sudah saya sampaikan sini. Blok baru berasal dari desa lain ya. Ini desa A ya, ini desa A. Ini desa B. Ternyata desa A ini dan desa B ini berubah ininya ya. Ini tadinya punya satu blok A, sehingga dia kegeser jadinya ya. Enggak begini lagi batasnya. Begitu. Tadinya kan di sini ya. Sehingga desa B ini tambahan ada 2 blok. Ini blok berapa tadinya? Blok 5 di A dan blok 6 di A. Menjadi blok baru dia di sini. Dan di blok B ini juga ada blok 5, blok 6. Sehingga bloknya ini kita ubah ya. Kita ambil blok yang terakhir. Namanya di sini ada blok B ini di kelurahan B ini terakhirnya blok 15. Berarti ini dia jadi blok 16. Ini blok 17 gitu. Ya, nomornya nggak usah kita ubah juga nggak apa-apa kan masih tetap jadi. Ya. Berarti di sini berkurang, di A, di B bertambah 2 blok. Gitu. Ya. Begitu juga yang di sini penambahan objek baru dari wilayah lain. Berarti kan dari blok lain ya. Ini namanya blok 1, ini blok 2. Ya. Ternyata karena pada saat membuat peta blok kita kan batas alam ya, yang tidak akan berubah. Batas alam atau batas buatan. Ternyata ya oleh pemerintah jalan ini tadinya ini kan mungkin jalan ya batasnya jalan kecil. Ternyata jalannya dibelokin. Ke sini jalannya jadinya. Nah, di sini nih digabungin gitu, jadi dihapus. Ya, ini kan ada penambahan bidang ya, di blok 2. Di blok 1 ada kurang bidangnya, di blok 2 ada penambahan bidang. Tadinya di sini pokoknya terakhir 57. Berarti di sini di blok 2 nambah menjadi 58 dan 59. Gitu. Ya. Yang tadinya di sini namanya nomor berapa? 7 sama 8. 7 sama 8 di blok 1 kita hapus. Ya. Di blok 2 kita tambahin. Ya, nomor 57, nomor 58 dan 59 gitu. Ya. Bisa dipahami. Ya, ya. Tadi ini juga sudah saya sampaikan ya. Kode nomor urut OK dalam hal terjadi mutasi subjek pajak. Nah, kalau mutasi keseluruhannya ya tadi ini. Ya, ini gambarnya. Ini nomor berapa? Ini nomor 5. Punyanya Mas Yakub. Dijual ke Mas Cahyo, seluruhnya dijual. Berarti kan tinggal ngerubah. Dimutakhirkan dari Mas Yakub ke Mas Cahyo. Gambarnya kan nggak berubah. Jadi seluruh objek kepada satu subjek pajak. Jadi ini yang kita rubah hanya namanya saja. SPOP-nya cukup 1. Gitu ya.
SPOP-nya cukup satu. Petanya nggak usah kita ubah-ubah, nggak usah kita apa-apain. Nah, kalau di sini yang kedua, mutasi seluruh OP kepada beberapa subjek pajak. Nah, ini seluruh OP kepada beberapa. Nah, ini semuanya ini tadi ya yang tadi digusur, habis itu dipecah. 1, 5, 6, 7. 3/4-nya kemana? Nah, tadi sudah digabung menjadi 1. Nah, ini pemutakhiran, ini perekaman. Kalau yang seperti ini, SPOP-nya berubah, petanya juga berubah. Ya, gitu. Seperti ini. Ya, ulang yang tadi sebenarnya. Mutasi sebagian OP kepada satu atau beberapa subjek pajak. Contohnya gini. Nah, ini tadinya nomor 1 gitu ya. Nah, ini sebagian dipecah. Nah, ininya ini biar lebih indah ya. Nah, ini tetap nomor 1. Tapi yang ini dipecah-pecah ini. Nah, ini dibikinkan jalan sama dia kan ya. Dibikin kaplingan gitu. Jadi 6. Ya. Ini tetap nomor 1. Ini pindah ke sini ya. Ini pokoknya tadi di sini di blok ini terakhir nomor 11, berarti ini 12. Ini 13, ini 14, ini 15, ini 16, ini 17. Ya. Nomor 1 dimutakhirkan, 12, 13, 14, 15, 16, 17 direkam atau perekaman data. Sumbernya asalnya adalah NOP 1. Ya, NOP 1-nya dipecah. Jadi dikasih keterangan dipecah menjadi 12 sampai 17. Walaupun kita nggak kasih, sebenarnya sistem sudah tahu pada saat kita ngerekam nomor 12, 13, dan seterusnya. Karena di situ kita sudah cantumkan NOP asalnya adalah nomor 1. Pak, mohon maaf izin memotong, Pak. Iya. Untuk portal apakah sudah diisi, Pak? Belum, Pak. Saya isi dulu ya. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Biar nanti saya isi itu. Nanti teman-teman sambil bertanya, nanti kita lewat nggak apa-apa. Hari ini gimana? Ada yang mau nanyain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya kayak ada sawah gitu, Pak, terus tiba-tiba kena banjir, sawahnya tuh kayak jadi menyempit gitu loh, Pak, kayak hilang sebagian. Itu berarti batasnya juga berubah ya, Pak? Kalau cuma kena banjir nggak ada masalah, tapi akan berubah kalau dia abrasi atau erosi. Jadi dia hilang memang. Tapi kalau cuma banjir, nanti kan surut lagi kan masih ada sawahnya gitu ya. Tapi kalau dia kegerus oleh kali, kegerus oleh laut, itu kan abrasi namanya, oleh kali, erosi. Akan hilang dia. Nah, itu berubah. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Mbak Nabila. Yang bertanya, Pak.
Silakan, Mas Ben. Di SPOP itu kan ada data tanah kan Pak. Di data tanah itu ada 4 jenis tanah, tanah bangunan, kapling, tanah kosong sama pasif Pak. Oh iya. Kalau misalnya di bidang itu kan misalnya tanah kosong gitu kan Pak. Terus dibangun bangunan itu perlu dibuat SPOP lagi tuh nggak ya? Pemutakhiran itu. Ya, tadinya tanah kosong, terus dibangun, nah harus kita ubah SPOP-nya. Kita tulis di atas pemutakhiran data. Yang kita mutakhirkan apa? Tambahan ada di situ apa? Tadinya tanah kosong menjadi tanah dan bangunan. Nanti kita masuk ke lampiran SPOP-nya, diisi. Gitu ya? Maksudnya gitu kan? Iya Pak. Ya, satu lagi Pak. Ini saya terkait juga Pak. Itu nanti kan kita buat NOP bidang tanah kita kan Pak. Itu ya. NOP-nya aja atau SPOP-nya juga Pak? Oh ya, NOP-nya kan diperoleh di SPOP ya, SPOP-nya diisi lah. Ya, kalau malas isinya namanya siapa, alamatnya di mana ya nggak apa-apa. Yang penting kan ngisi SPOP-nya bisa, apa NOP-nya bisa gitu kira-kira ya. Di bloknya berapa dicantumin, terus NOP-nya nomor berapa. Oh, nama, alamat kan nggak usah lah ya, itu kan ya gampang banget tinggal ngasihin di kotak-kotak. Nama, Bani, Sanugi, Ginting, alamat, jalan, Pulau Alor, nomor 10, Medan Utara, kecamatan, dan seterusnya. Itu kan gampang, luas tanah. Ya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Mantap. Yang lain? Nah ini penggunaan NOP itu di mana aja. Nah di hampir semua layanan PBB ya pasti menggunakan NOP. SPOP, SPPT, SPTS, peta tadi ya DHKP, surat keterangan NJOP, laporan penilaian kalau sudah penilaian, pelayanan semuanya menggunakan NOP. Karena itulah identitas objeknya yang kita berikan layanan yang mana gitu ya. Nah ini lampiran SPOP yang tadi ditanyakan Mas Bani, kalau umpamanya kita ada bangunan tadinya tanah kosong, nah ini harus kita isi. Penggunaannya apa gitu ya. Terus luasnya berapa dan seterusnya. Nah, ini merupakan apa? Komponen material bangunan gitu ya, yang nanti kita pakai sebagai dasar untuk melakukan penilaian. Ya, inilah yang dibuat standar, maka disebut dengan penilaian bangunan secara massal gitu. Ya. Bedanya dengan yang individual, kita nggak perlu ini di individual, kita bisa bikin catatan sendiri, tapi untuk standarnya kita juga bisa buat ya. Lantainya apa gitu, kita kosongin aja, kita tulis langit-langitnya apa, tahun dibangunnya kita kosongin. Tapi kalau untuk yang standar ya kita buat seperti ini. Ya, bentuknya SPOP sehingga berlaku dia seluruh Indonesia pada saat itu. Dan ini juga diadopsi oleh kawan-kawan kita di pemerintah daerah. Seperti itu, teman-teman sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Di portal udah saya tutup ya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja kalau teman-teman mau ada yang bertanya lagi. Gimana Mas Bani? Sudah siap ujian? Siap Pak. Ya, harus siap, jangan sampai nggak siap. Profesionalisme, gitu kan ya. Nilai Kementerian Keuangan yang kedua, profesionalisme. Kalau ditanya siap, siap. Walaupun belum harus belajar. Jangan sampai belajarnya pas ujian ya. Gitu kira-kira teman-teman sekalian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk pertemuan kita yang kelima ini tenang ya, cukup sampai di sini. Ya, nanti kita ketemunya kapan lagi ya? Saya lupa. Tolong dong diingetin Mas Bani kapan ya? Belum tahu. Hari Jumat, Pak. Hari apa, Mas? Hari Jumat, Pak, pukul 13.30. Oh, Jumat. Tanggal 12. Oke, ya. Oke, siap. Oke, makasih ya, Mas Febri. Nah, itu tadi mengenai apa ya? Pemutakhiran data. Tolong diingetin saya kalau ada beberapa berkas yang belum saya kirim. Kalau enggak, saya kirimkan hari ini ya, setelah ini. Kadang-kadang begitu selesai, bangun dari tempat duduk ini lupa nanti. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat ya, dan kita selalu sehat. Selamat siang, salam sejahtera. Saya akhiri ya kelas ini. Sampai ketemu di hari Jumat. Oke ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Yuk ya.